Kayak mana ya? Pokoknya asal tegak main. Enggak. Terangsang main. Brengsek ini bang. Ini konten emang gak jauh-jauh lah dari judul jadi nama channel. Kalau itu gampang bang, pasti. Maksud gua gini loh. Aku yakin itu yang pertama bang yang diuji sama pasangan. No. Di balik sebuah kenikmatan seks, ada harga yang harus dibayar. Apa? Masalahnya dia jadi masalah kita. Itu harus diingat. Gak bakalan jauh dari selangkangan. Alright everybody, welcome back with us. Cepat dewasa. Kaget. Bersama sponsor kita, Martabak. Martabaknya asin, dibuat pakai minyak hitam, pakai tangan. Seperti biasa kembali lagi bersama kita bertiga dari Bule, Bang Bule, Bang Lai, Odi, anjay. Andrew D. Don't forget Andrew D. BTW Baswe ini Bang Lai rambut kenapa berubah Bang Lai? Anjay mabar. Anjay mabar. Kenapa? Buang sial dong. Buang sial. Bang Sial, emang gak jelas. Lu kagak tahu sial gua selama hidup gondrong. Apa? Ini. Malah petaka musibah silih berganti tidak akhir. Anjay. Gua potong ini akhirnya gua Bercerai dengan rambut kau berarti Bang? mengalami hari-hari yang indah. Ay. Hari ini. Contohnya apa tuh Bang? Kita mau ngomong apa sih tadi? Hari terindah gimana Bang? Hah? Contohnya. Pakai kacamata. Oh iyalah. Bertemu dengan para wanita-wanita cantik di luar sana. Jadi topik kita hari ini apa nih Bang? Nikah lah, apalagi. Masa gak nikah? Mantap kali. Bisa hanya gak nikah. Dari kemarin ngomongin Jadi gimana mau nikahnya? Gak usah kayak gitu kau Bang. Mik itu. Jauhnya. Kalau kau mau turun gitu, turun ke domik. Gak ngerti lagi lah. Bang Adi, oke. Ngomong-ngomong pernikahan Bang Adi, Ya gimana? usia berapa yang ideal buat pernikahan? Soalnya kita bertiga ini belum ada yang pernah nikah, tapi ku tahu Bang Adi berpengalaman. Aku aja belum nikah, kalian tanya sama aku idealnya. Tapi kayak gini ya mungkin. Ideal nikah itu adalah saat kita sudah memiliki KTP. Aish, 17 tahun. Gak boleh. Itu mah nggak menikah Bang. 19 tahun undang-undang sekarang nikah. Itu kawin Bang. Iya, Kawin nggak apa-apa. Iya 19 tahun melalui undang-undang. Cuman kan kalau udah punya KTP berarti dalam arti dia sudah bisa membuat catatan sipil toh. Betul. Ya tapi kalau untuk nikahnya ya harus Ya sekarang 19 gini tahun. aja, gini aja. KUA berapa tahun? Kau umur 19 tahun tapi gak punya KTP emang bisa nikah kah? Nggak bisa. Nggak bisa. betul Harus sih. ada KTP. Betul sih. Nah, Tapi berarti yang nikah itu Yang punya cukuplah KTP. orang yang punya KTP itu punya KTP, idealnya. tapi harus 19 tahun. Ya kalau Iya, kamu Bang. 19 tahun gak punya KTP? Jangan dibalik. Kan katanya punya KTP tapi 19 tahun, bukan 19 tahun tapi Oh iyalah. Oke. syaratnya dua Itu tetap. kan kalau dari umur secara KTP Bang. Iya. Kalau dari secara mental apa aja yang harus disiapkan tuh Bang? Lah aku gak tahu lah, aku juga belum nikah. Terus kita ngomong Banyak kali, sensi sekali dibilang belum nikah. Loh, tapi kalau memang mau nikah itu ya banyak hal lah tentu yang dipersiapkan. Salah satunya. Harga diri. Oh, itu yang pertama Bang. Oh iya dong. Kenapa harga diri? Lah, harga diri harus ada dong. Kalau jadi suami itu punya harga diri dong. Jadi istri punya harga diri dong. Betul. Iya kan? Tapi kan kita harus merendahkan diri. Jika mau Itu namanya berpasangan Bang pasti harus saling ya merendahkan diri. maksudnya harga diri ini kan ya saya bersikap sebagai seorang lelaki itu gimana. Sebagai suami itu sikapnya harus bagaimana. Apa istri aja yang juga harus begitu. disiapkan. Nah itu tentang harga diri maksudnya. Benar. Tentang kedewasaan sebenarnya di sini maksud saya gitu. Ih, cakep. Itu yang keren kali. pertama ya. Hmm. Yang kedua tentu pernikahan itu harus mempersiapkan dana. Loh, kalau misal nikah contoh di gereja, contoh langsung ke KUH. Dananya sama sih dana. Itu tetap ada dananya. Tapi kan gak lucu aja kita nikah gak ngundang siapa-siapa gitu kan. Zaman sekarang gitu loh. Betul. Make upnya. Betul. Minimal make up, Iya. dress. Ya harus siap. Iya baju. Belum lagi sinamot. Ya kalau orang Batak ya tentu uang maharnya juga. Semua suku sih sebenarnya ada maharnya. Mahar, iya. Gitu. Belum lagi setelahnya Bang. Lah Iya. kan mau bulan madu. Nah, bulan madu. Penting gitu Bang. Memang budget harus Bahas. ada. Itu buat ini ya, apa mecah perawan.
Terus yang paling tetapnya itu pekerjaan harus ada lah tetapnya. Kerjaan. Iya. Kalau kerjanya belum tetap ya nggak usah nikah dulu lah. Mending Nah, kalau Kawin nikah sama dulu. janda kaya gimana? Mending kawin dulu. Kawin dulu. Shh. Itu. kawin dulu baru nikah gitu. Oh, salah. Jangan kau pancing Pak, nanti keluar nanti mulut berdosa ini lo, sumpah lo. Janganlah. Pokoknya ya siapin aja mental, dana, harga diri. Terus siap jadi bapak, siap jadi emak itu aja. Kalau belum, Tapi yang aku tahu nih, Bang. tapi banyak yang nikah itu belum siap apa-apa loh. Iya, maksud aku gitu loh. Mereka itu bakal siap ketika mereka udah ada di depan mata. Kalau sekarang ngomong Bang Adi, belum punya anak, ya gimana mau siap? Gitu loh. Bangun contohnya nih tengah malam ya, mereka nggak bakal siap, Bang. Rata-rata yang menikah aku yakin pertama kali nggak siap. Pasti ada momen dimana dia, capek kali, stres kali. Itu kan mereka nggak siap. Kalau menurutku, Nah. belum nikah latihan dulu ngerawat anak. Anak siapa? Siapa kayak di Brengsek. keluarga kau yang ada anak kecil, Pak? Nah, Kau nih tunggu ya, Pak. Hari itu saya udah kepikiran loh, saya mau nikah umur 25, Pak. Betul. Saya sudah siap calon. Tapi punya anak umur. Tapi nggak jadi. Tahu gara-gara apa nggak jadinya? Kenapa? Jadi kakak saya punya mama. Ah, Kakak saya punya mama. mama saya punya Mama kakak. saya punya kakak. Kakak saya Ya punya kan? mama. Mama saya punya kakak. Kakak kau punya mama sama brengsek. Mama kau juga. Maksudnya punya kan. Terus dia punya anak kecil kan. Anak kecilnya nangis terus. Dikit-dikit ini terus. Saya sambil kerja. Saya kan kerja di rumah. Ya. Terganggu dong. Terganggu parah. Saya stres tengah mampus, Pak. Tapi beda Pak. Gini, itu kan anaknya pasti udah agak gede kan? Masih kecil kali, Pak. Berapa bulan? 2 tahun. Loh, itu masih mending cowok. 2 tahun itu sebenarnya udah bisa kita latih. dia bisa jalan mana kan? Gini tunggu. Iya, tapi kalau anaknya belum setahun, mampus kau. Tengah malam dia lapar. Memang dia bisa pegang tetek mamanya? Nggak bisa. Tunggu. Nangis cok. Iya, tapi maksudnya nih. Saya kan buah jatuh nggak mungkin jauh dari pohonnya kan. Iya. Saya kan pecicilan. Nah, itu anak juga pecilan. Anak pecicilan. Terus saya pikir, wah, kalau anak saya lahir pecicilan itu kan sama kayak saya kan. Berarti kau carinya yang anteng. Makanya saya cari Bini kau. betinanya yang pendiam. anteng. Iya. Menurutku cari yang gagu. Gagu Ah. anteng kali itu. Berarti yang udah siap apa yang udah pernah mendidik anak lah gitu ya. Iya, maksudnya nyoba dulu ngedidik anak udah siap, men. Wah, aku belum siap. Aku bilang gini. Orang yang mikirnya gini, tunggu agak dewasa lagi lah gitu. Iya. Maksudnya udah bisa lah gitu. Kalau enggak sebagai laki-laki ya. Misalnya nih kita nikah di umur muda kan, misalnya umur 25 atau 23 atau 22 gitu kan. Nikah lagi dah. Punya anak ya kan. Terus karena kita sebagai laki-laki, stres sekali keluar gitu, pura-pura kerja gitu kan enggak lucu kan. Iya. Pura-pura meeting atau apa gitu kan banyak kayak gitu. Mungkin Itu banyak yang kali kejadian. malah jadi nggak siap kan? Iyalah. Nggak baik, betul. Maksudnya belum siap mentalnya gitu. Saya pun jadi mikir 2 kali kan udah mau 25 kan. Iya. Enggak jadi ya gitu langsung single lagi dah Umur gitu. kau Ntar udah lagi. berapa sekarang? 30. 35. 35. Tuh, berarti Ya, perlu kalau juga saya, nih Pak, mau sebelum nikah apa dulu ya? Tes drive. Tes Tes drive betul, tes drive. tes mendidik anak lah gitu. Iya, Iya. tes drive Tapi mendidik. kan itu kebetulan Ada, mamanya punya ada, kakak, ada ada anak bahan juga. buat coba. Lah kalau nggak ada bang, Carilah panti asuhan. Anak tetangga kan bisa. siapa Mulu. yang mau netein? Ku tanya, emang bisa anak belum setahun kau pinjam itu saya buat latihan dulu bu. Mau netek kemana dia ke tetek kau? Gak keluar susu, pakai susu itu belum tentu mau cok. Enggak. Oh, ke panti asuhan, Pak. Ikut nginep sana. Iya. Menurut saya ini juga baru kepikiran sekarang. Ya, soalnya kalau kulihat banyak juga itu yang stres. Eh, Jangankan bapaknya, Tangan, mamanya pun Banyak. Apa tuh istilahnya kalau dalam dunia medis? mental health. Blue Udah, ini baby blues. baby Baby blues. blues. Iya, baby blues. Baby blues ya. apa tuh? Itu yang kalau perempuan habis lahiran, dia tuh stres langsung, tertekan. stres berat banget. Ada. cuy. Pingin itu Weh. anak ditamparin gitu. Iya, Kayak- karena toksik banget ganggu. Kayaknya hampir semua deh yang pasti ngalamin situ. Iya. Beberapa bulan pertama. Masa begitu deh. Kalau yang baru pertama kali ya, Heeh. apalagi mereka yang gampang tidur. Kayak aku mampus loh. Hmm. Kalau istriku, bangun. Apa yang kurasa? Mata kurang tidur. Gak Banyak bisa. bisa emosi kan. Belajar dulu untuk didik anak dong. Betul, nyoba aja. Nyoba Coba. aja. Oke nih,
Setelah, Tapi aku jawab dulu tuh Chris. apa tuh? Tapi pertanyaan nggak ada yang apa tadi yang benar-benar siap ya? Iya. Ya kalau pernikahan emang nggak ada yang benar-benar siap sih. Sampai dengan set depannya. Tapi- Menurut aku. Setuju Tapi lagi memang dong. ada dasar yang harus disiapkan. Nah, betul. Nggak semua siap, enggak. Tapi ada dasar yang harus disiapkan. Senjata-senjata yang harus disiapkan lah ya. Iya, Contohnya tuh Bang. ngaceng enggak gitu kan? Ah, Emang lah. Ini konten emang gak jauh-jauh lah dari judul jadi nama channel. kalau itu gampang Bang. Pasti. Maksud gua gini loh. Aku gini. yakin itu yang pertama Bang yang diuji sama pasangan. No. Maksud gua gini. Tes kesehatan juga perlu. Hmm. Ada beberapa perceraian yang Kesuburan, pernikahan itu yang akhirnya terganggu karena nggak subur kan bisa juga begitu kan. Ada juga loh. Ya, Aku dengar banyak, begini loh, banyak. Chris, dengar begini ya. Kisah nyata nih. Kisah nyata nih. Ada yang setelah nikah ternyata lakinya homo. Ada. Aku pun Ada. ada cerita itu. Aku juga ada, Pak. Waktu Ada. pacaran gak kelihatan Saya cuy. enggak ada. Baik aja. Cool. Kalau ini aku bukan temanku tapi ya orang kau kenal punya teman. Bang. Ini yang gue kenal asli. Sama berarti mirip-mirip. Brengsek emang. Nah, makanya perlu ada cek kejiwaan. Tapi ini Cek Cok, kesehatan. yang kocaknya ini dia sampai punya anak Bang. Yo ay. Dia punya anak tapi kayak sekarang nih berhubungan. Padahal ya bininya Bang. Maksudnya ceweknya ini menurut aku ya Bang. Ya oke lah. Terus kalau dia joget-joget apa nggak mungkin nggak ngaceng. Pasti ngaceng. Iya. Itu yang ibarat kata yang bukan wanita, mukanya pun halus, rambutnya panjang, ibarat kata mungkin wangi. Kan aneh ya Bang ya. Itu ibarat kata ya masa dia muka seksi dikit nggak ngaceng kan bohong ya Bang ya. Iya. Tapi memang ada juga memang seperti tadi dikatakan, homo tapi kok nikah tapi kok ada anaknya. Tutup aib. Banyak yang nutup aib benar. Betul. Setuju. Ngaceng mengaceng. Ngaceng ke cowok. Ngaceng. Malah enggak Bang, kalau yang cerita teman-temanku ini dia bilang bisa ngaceng. Tapi dia mau godain kayak gimana? Ngacengnya lama Bang. Pas. Ngacengnya lama banget. Sama itu sama temanku juga sama tuh. Kayak misalnya dia udah coba-coget, udah gini. Enggak ngacengnya lama. Mungkin tuh harus di setrum baru kali bangun, Cok. Sama orang itu tegang. Oh, gila itu. Ya itu pokoknya kesehatan kalau belum nikah kalau mau nikah tuh kesehatan. Cek dulu Pasti. tuh. Tapi kalau ngomong kesuburan Bang, kan ada juga pasangan yang ya udah punya anak nggak apa-apa, nggak punya anak nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa tapi paling tidak mereka udah cek. Secara nggak langsung untuk siap nggak lo Iya begini? siap nggak? Kalau memang kira-kira nggak siap ya udah bubarkan begitu. Daripada dilanjutkan. Kalau misalkan di awal udah ngomong kita udah nggak punya anak nggak apa-apa, nggak usah. Contohnya yang nggak usah punya anak deh kalau nggak gitu. Ya ngapain dicek Bang? Mau mereka katakan Punya mau punya anak nggak apa-apa, paling tidak memang harus dicek dulu. Kesehatannya. Kadang gini loh, omongan bisa berubah manusia. Betul. Awal nikah ngomongnya begini, nggak apa-apa nanti kita nggak punya anak, ujung-ujungnya Mau punya anak. mending dicek aja dulu sekalian. Ya jadi kalau mau punya anak gampang, nggak punya anak nggak Iya, apa-apa, nggak yang punya penting anak udah tahu nggak dulu apa-apa. bisa atau enggak. Iya, paling tidak udah tahu dia bisa. Cuman saya nggak pengen punya anak. Ya Iya. udah kan pakai kontrasepsi atau apa namanya? Kondom. Kondom sama KB kan bisa juga Iya. kan, itu aja. Betul. Kenapa KB? Kondom aja lah, ngapain KB? Iya. Banyak orang berasumsi sampai kondom itu nggak terasa ya. Nggak pernah coba aku Bang. Harus ku ajarin cara pakai kondom yang betul. Udah lari cerita kau itu. Udahlah jauh itu keluar Ada dari. loh konspirasinya loh. Iya tapi udah ini lewat dari pernikahan. Gila, KB itu bikin stres loh. Ya banyak Stres perempuan loh tinggi loh. Gara-gara KB loh. Cok. Udah jangan terusin. Kita belum sampai Iya. KB. Kita masih di pernikahan. Iya. Nah, oke Bang. Dipotong itu. Tapi Iya, Bang. Apa? masalah itu perlu dibahas juga nanti ke depan. Nanti kita bahas, oke Bos. Nah, Ayo. palingan pertanyaan kedua Bang. Yang mungkin terakhir dari soal pernikahan. Menurut Abang kalau pernikahan itu penting nggak sama yang namanya anak? Kan paling penting nih. Orang kan nikah itu pinginnya untuk apa? Penerus. Iya. Nah kalau menurut Abang Lai sama Bang Odi
Macam mana itu? Kalau aku penting. Sangat penting ya. Iya. Pertama tujuannya pernikahan itu apa kan? Seks yang pertama. Saya ya Pak. Oh, mantap. Saya, Iya, saya jujur. Pertama seks. Kedua dikasih keturunan. Ya apa katanya? Podo wae apa namanya? iya. Oh, berarti kau tidak terlalu mementingkan keturunan. Enggak terlalu. Iya, berarti Karena- kau yang penting size-nya. Tapi saya tetap bukan ini maksudnya. 60% pingin punya keturunan. Lebih tinggi dong. Iya, mau. tapi kalau misalnya ternyata Tuhan tidak berkehendak saya punya keturunan atau saya harus mengadopsi anak ya nggak Nggak masalah. masalah. Seperti itu. Yang penting Yang seks bisa seksnya. pertama. Oh, mantap kau. Kalau sederhanakan mungkin begini Mas. Apa tuh? Menikah itu Pasti. tidak ada tujuan memang anak. Menikah adalah persatuan antara dua Itu. yang berbeda jenis Itu maksud aku. dalam kesatuan. Betul. Tetapi di konsep itu memang nggak ada memang harus punya anak. Ada sih kalau dari yang agama-agama kan ada yang disuruh supaya beranak cucu Iya, mungkin. beranak cucu, Oke. iya kan? Yang benar beranak cucu. Tapi kalau kita lihat, kalau memang jadi konsepnya beranak cucu itu, nanti kalau nggak beranak cucu cerai. Kalau berpatokan ke situ, Karena dia poinnya carinya anak cucu, anak cucu. ya. Betul. Tapi kalau sekarang kan pernikahan ini kan konsepnya bukan begitu. Konsepnya pernikahan adalah penggabungan antara dua jenis kelamin menjadi satu. Menjadi antara satu. Suami istri begitu Ya. kan. Untuk lebih belajar lagi mengenal Iya. satu sama lain. Untuk masalah anak, ya untuk masalah Nomor dua. nggak ada anaknya ini bonus nih men. Dikasih anak apa kagak ini bonus nih. Makanya istilahnya kalau walaupun nggak punya anak, ya udah lanjutin aja tetap pernikahan jangan sampai cerai. Kan banyak juga yang cerai karena masalah anak kan. Karena Iya, betul. kita banyak ya sebenarnya orang misalnya spermanya bagus, telurnya bagus, tapi nggak dikasih izin sama di atas untuk Iya, punya bisa anak kan? Ada yang begitu. Ada. Itu kan maksudnya Ada yang begitu. Enggak, itu kena ceweknya kan. sesuatu yang nggak bisa kan ceweknya yang kena. nggak bisa kita kendalikan Pak, itu kayak gitu-gituan. Punya anak nggak bisa punya anak. Aku juga ada yang kena orang dia sampai ke Australia namanya tuh? Suntik apa? Hormon. Enggak, bayi tabung. Oh, bayi tabung. Mahal kali bang, suntik sekali gagal, setahun depan datang lagi suntik lagi, Gagal terus. baru berhasil, habis berhasil baru kepancing punya tambah anak lagi. Jadi kalau aku aja sih, Apa? nikah ya pengen tentu punya anak. Tapi pernikahan itu bukan buat anak. Bukan supaya ada anak. Iya, yang paling penting antara kau dan pasangan kau. Iya bersatu padu. Setuju. Dalam setuju, keharmonisan. Dari satu dalam, kelamin. dalam keringat. Bersatu kelamin. Berderuh deras di atas gelombang ombak. Dengan desahan Kita sekasur. ombak, dengan desahan ombak. Apa ini? Jauh kali. Daripada panjang ini seks simple. Iya. Biar kayak apa lo. Main teguh. Tinggal ngomong ngewe. Wewe ya. Biar kayak apa. Kayak caleg-caleg gitu ngomong gitu loh. Iya. Panjang lebar gitu. Cuma satu intinya. Cuma diputar-putar dulu biar agak keren gitu. Tapi sama bang. Kalau aku pun sama sih. Yang penting maksudnya belajar untuk mengenal satu sama lain. Punya anak nggak punya anak ya nggak apa-apa. Yang penting ibarat kata ya aku diurus, dia saya urus. Ada masalah bareng-bareng kan seru kali kan dia lagi masak kita gangguin dari belakang kan. Nah bang kayak gitu. Santai gurau aja. Kalau punya anak menurut aku sebenarnya pengen tapi aku tuh mungkin belum kuat. Contohnya yang kayak bangun subuh-subuh, mungkin ada mau selain itu ya biaya lagi, mungkin selain biaya lagi anaknya nanti kalau udah gede bajingan. Kayak Oh saya ada bilang. lagi anaknya makin bangsat kan itu yang maksudnya yang terlalu jauh yang kupikir. Itu yang kupikir oh anak sebenarnya nggak penting. Toh juga anak ku angkat aja anak gampang tapi sama aja keluar dana kan gak punya anak juga susah juga tapi karena aku juga tahu ada orang nggak punya anak sekarang ya uangnya banyak pak banyak kali bang punya villa kan. Oh di mana sekarang? Oh lagi di puncak villa. Ngapain? Ya pengen sama pembantunya cok di villa aja nggak ngapa-ngapain. Sedih kalian kadang padahal duitnya banyak mobil banyak tapi nggak punya anak. Kalau punya anak kan di mana? Oh di sini ya udah mama samperin ya ini nggak punya anak. Kenapa nggak angkat anak?
nggak tahu loh, mungkin ada tapi Berarti kan emang nggak angkat anak kan Ya masih itu kan pilihan juga kan. agak susah juga. Kadang ada yang bisa ngangkat, kadang ada yang nggak bisa kan begitu. Iya. Apa? Kalau nggak punya anak tuh kamu ngangkat nggak? Jadi gini, aku percaya misalnya sebelum ngangkat ya, Udah dijodohkan. sebenarnya bukan gimana bilangnya, ini agak Hmm, ambiguitas, tapi apa namanya, karena ada satu ku tengok, bukan satu, ada pemikiranku gini, entah ini salah atau betul ya, kayaknya salah sih. Menurutku ketika Tuhan nggak ngasih anak ke orang, meskipun sama-sama subur, kita nggak ada yang sakit, misalnya contoh kan nggak dikasih anak, pasti sebenarnya ada, kan Tuhan tuh kan tahu hati kita yang terdalam kan, tahu karakter kita yang terdalam. betul. Kenapa dia nggak kasih kita? Kenapa nggak kasih dia anak? Mungkin Tuhan mungkin doang lihat, misalnya kalau kita di depan ngasih anak, dikasih anak sama Tuhan, tahu-tahu nanti kita stresnya tinggi, Iya. kita lagi banyak masalah, atau dikasih anak makin banyak masalah, gini jadinya. Nah maksudku, terkadang kan ada orang yang misalnya udah nggak dikasih anak, tapi akhirnya dia ngangkat anak. Karena aku udah lihat sendiri, ada orang yang nggak dikasih anak, ngangkat anak, anaknya sekarang dibiarin gitu, sampai nggak bisa ngobrol sampai sekarang. Ngangkat anak lebih parah kan? lebih parah, justru lebih parah. Anaknya dibiarin, mamanya asik main TikTok. Jadi misalnya sampai misalnya anaknya itu harus nonton TikTok dulu baru mau makan. Makan aja itu. Kalau misalnya dia nggak ini, mamanya dipukuli, dimarahin. Masih kecil padahal, masih kecil sekali. Udah saya lihat dengan mata kepala sendiri, maksudnya udah berapa tahun gitu kan nggak punya anak. Ini meskipun nggak mengecilkan orang yang punya anak ya, tapi maksudnya mungkin ada pesan tujuan lain gitu kan, apa yang harus diperbaiki dari diri masing-masing kayak gitu, atau belum siap. Nah kalau balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalnya kalau ke depan aku misalnya nikah tapi nggak dapat anak, yang pertama aku lakukan doa, pastikan doa. Agak suci kali ini ya. Suci kali sumpah. Anjing. Gak apa-apa, lanjutkan. Tunggu doa kemana kau? Lanjutkan kesucianmu. Bingung cok, kayak aku yang punya rumah dipanggil-panggil. Ini aku lagi mencitrakan diri. Ais. Biar Bikin. pasangan aku. Lanjutkan Gimana kok? kesucianmu. Jadi maksudnya ketika misalnya nggak punya anak nih bertahun-tahun gitu kan, pasti yang pertama saya itu introspeksi Pak. Kira-kira kenapa ya? Apa yang kemungkinan terjadi ya? Atau enggak balik lagi? Saya coba ngetes diri lagi, misalnya. Kebanyakan kan ngewenya. Enggak. Jadi spermanya ngadu cok. Buat apa saya makan semangka toge banyak-banyak? Intinya saya balik lagi ngetes diri sendiri sama anak kecil, karena kan saya udah pernah ngetes kan sama anak kecil, saya kesel, pokoknya emosi gitu. Pine gampar ya. Hah? Pine gampar. Tempelin. Bukan cuma gampar kali Pak. Musnahkan. kayak Musnahkan. kayak udah rasanya dunia saya yang tentram itu, waktu itu tentram kan, udah di depan komputer, tahu digangguin, tahu nangis, teriak stres sekali sumpah. Cabut langsung. Saya jadi sering pergi tempat-tempat lain jadinya. Plus. Bukan, maksudnya keluar dari rumah. Karena aku pikir tempat lain kan ada plus. Rumah saya itu rumah bukan. Jadi Itu lu yang rumah keluar. saya, jadi gue yang keluar itu. Iya. Berarti kau harus uji mental lagi. Iya, itu waktu itu ya, itu waktu umur 20-an ya, 20 ya. Kayak gitu. Kalau kau gimana Pak? Kau tanya mulu, kau gak jawab-jawab. Aku kan udah ngomong tadi. Apa? Tadi kan udah ngomong. Aku yang penting itu menikah. Habis itu kehidupan di menikahnya, proses menikahnya, untuk anaknya ya mau dikasih atau enggak apa-apa. Kalau dari hati kalau mau punya anak pun mungkin cuma mau satu. Takut biayanya berat, takut anaknya enggak benar. Tapi kalau enggak dapat anak pun enggak masalah. Kalau punya anak satu, dikit kali. Pengennya satu. Oh, gimana? Bang, emang anak satu jadwalnya setiap hari. Ledes. Kok setiap hari? 3 kali sehari? Kayak mana ya? Pokoknya asal tegak main. Enggak. Kapan dia mau tegak terangsang main? Brengsek ini bang. Ya maklum lah, saya nggak pernah. Siapin aja mah diri mah, kalau mau nikah mah jangan asal nikah aja mah. Iya, nggak boleh soal nikah. Saya selalu kepikiran tuh mau nikah tuh wajib lah harus mapan atau apa, laki-laki ya. Iya. Karena wanita itu butuh wanita. Saya baru belajar kan, wanita tuh butuh happy, laki-laki nggak butuh happy sebenarnya.
Iya betul. Laki-laki tuh butuh disiplin, kerja keras. Nanti di sebalik kerja keras dan disiplin udah kayak kehappyan. Apalagi ngeliat istrinya atau wanitanya happy. Kita sebenarnya Wah. laki itu cuma butuh wanitanya bilang wah asik makasih ya. Iya, dikasih dibanggakan. Udah cukup itu sebenarnya nggak sih bang? Iya. Iya kan. Tapi Kita- kita sebenarnya kayak liburan. Oh ya makasih ya sayang udah diajak liburan. Anjing keren kali kan. Terima kasih ya sayang mobilnya udah nyampe. Anjing kartu kredit bos. Makasih sayang buat apartemen barunya gitu. Ternyata selingkuhannya bang. Oke. Berarti pernikahan udah sampai sini aja. Ya udah itu aja pernikahan. Itu aja. Ada kesimpulan? Ya kesimpulannya apa? Menikahlah kalau kalian sudah. Pikirkan kalau kalian mau nikah, Hmm. ya kan? Mikirin tentang biaya untuk anak, untuk sekolah, pendidikan lanjutnya, ya kan? Belum Terus lagi. kesehatan, pokoknya banyak banget yang dipikirkan. Ada lagi tuh. Cek Satu lagi lagi. burung Ada kau lagi yang- kuat nggak? Ada lagi yang kurang. Apa itu? Di balik sebuah kenikmatan seks, ada harga yang harus dibayar. Apa? tuh? Masalahnya dia jadi masalah kita. Iya loh. Itu harus diingat. Tapi memang Pertukaran. pertukaran antara nikmat dan seks itu sama itu kan itu. Itu juga harus dipikirkan. Harus pikirin. Lah. Menikah tuh bukan berarti enak-enak doang. Bisa aja nambah kok masalah. bisa menikah buat enak-enak doang. Ya seksnya dong harus dikit. Nggak menikah. Gak gitu. bakalan jauh dari selangkangan. Tutup. Oke. Arigatou gozaimasu. Berapa menit? Arigato gonzales. Hai.